Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatur Rahma, dan melalui video ini saya akan memaparkan hasil penelitian analisis banjir di Kota Bandung dengan pemodelan sistem Risk-Vistur yang disusun oleh Rifki Taufik dan kawan-kawan melalui Jurnal Inovasi Masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofiatur Rahma dari kelas IE 23C9 dengan NIM 352310649. Lanjut pada pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, banjir berarti berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap, tentang kali, dan sebagainya. Pada BNPB, banjir adalah peristiwa terendamnya suatu daerah akibat volume air yang meningkat, tidak tertampung dengan baik di saluran sungai maupun drainase. Kemudian, Risk-Vistur adalah metode menggambarkan masalah secara visual, menghubungkan aktor, sistem, sebab akibat, serta solusi dalam satu gambar. Digunakan untuk menggambarkan masalah kompleks secara menyeluruh sehingga memudahkan identifikasi akar masalah serta titik intervensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab banjir yang terjadi di Kota Bandung dengan menggunakan metode Risk-Vistur diagram sebagai alat bantu visualisasi sistematik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab banjir dari berbagai aspek, dari mulai alam, sosial, dan tata ruang. Yang kedua, menyusun pemodelan sistem dan memetakan hubungan antara elemen penyebab dan solusi. Selanjutnya, memberikan gambaran menyeluruh untuk pengambilan keputusan dalam pengendalian banjir. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data sekunder dari dokumentasi dan website resmi seperti BPS Kota Bandung. Kedua yaitu pemodelan menggunakan Risk-Vistur diagram untuk memvisualisasi aktor penyebab dampak banjir secara sistematik dan saling berhubungan. Risk-Vistur diagram digunakan untuk menyampaikan situasi permasalahan melalui simbol, gambar, dan elemen visual lainnya agar dapat lebih mudah dipahami. Di sini ada gambaran dari Risk-Vistur diagram di Kota Bandung. Selanjutnya ada penyebab banjir di Kota Bandung. Yang pertama ada curah hujan tinggi, terutama selama musim penghujan, berdampak pada naiknya permukaan sungai. Yang kedua ada topografi cekungan, menyebabkan air mudah terkumpul dan sulit keluar ke hilir. Yang ketiga ada kepadatan penduduk. Populasi yang padat di kawasan bantaran sungai, menambah limbah domestik dan tekanan pada sistem drainase kota. Yang keempat, ada kesadaran masyarakat rendah. Karena banyak penduduk yang membuang sampah sembarangan. Yang kelima, ada alih fungsi lahan. Tanah hutan dan lahan terbuka berkurang, berubah menjadi pemukiman dan infrastruktur. Yang keenam, ada sampah di sungai. Kesadaran masyarakat yang kurang menyebabkan saluran air, sungai, dan gorong-gorong tersumbat sampah, sehingga air meluap. Yang ketujuh ada pemukiman di DAS. Banyak rumah terdapat di bantaran sungai sehingga rawan terkena luapan dan menyebabkan penyempitan aliran sungai. Yang kedelapan ada sistem drainase buruk. Dan yang kesembilan ada kurangnya penegakan hukum. Selanjutnya ada dampak banjir. Yang pertama ada kerugian material, di mana rumah dan kendaraan rusak diakibatkan tergenangnya air. Yang kedua, terjadi korban jiwa akibat terseret arus, kecelakaan, serta penyakit seperti DBD. Yang ketiga ada transportasi terhambat, diakibatkan karena genangan yang menutup akses jalan utama.
Yang keempat ada ekonomi lumpuh, distribusi barang terganggu, aktivitas usaha terhenti. Selanjutnya ada hasil Rich-Pasteur diagram. Rich-Pasteur yang dibuat menunjukkan keterkaitan antara aktor, masyarakat, pemerintah, pelanggar hukum. Kemudian ada sistem, di antaranya ada drainase, tata ruang, dan pemukiman. Kemudian ada input, yaitu curah hujan, sampah, dan pembangunan liar. Yang keempat ada output, banjir, kerugian, solusi pemerintah. Visualisasi ini mempermudah identifikasi area intervensi yang bisa diperkuat oleh kebijakan atau edukasi. Upaya penanggulangan. Yang pertama, ada kolam retensi. Telah dibangun 11 titik, berfungsi untuk menampung limbah air di musim hujan. Contohnya pada Taman Lansia, dan lain-lain. Yang kedua ada sumur resapan atau imbuan. Sepanjang 2023 dibuat lebih dari 5.000 sumur resapan dan 3.000 trampori untuk meningkatkan serapan air ke tanah, di mana tanah menyerap air hujan hingga 8 liter per detik. Selanjutnya ada sedimen trap, yaitu menyaring sedimen di hulu sungai sebelum masuk aliran utama. Yang keempat, pembersihan rutin sungai dan saluran air. Program pembersihan massal 30 kecamatan termasuk pembersihan massal pada 23 anak sungai utama yang dilakukan oleh Dinas PU dan warga. Kesimpulannya yaitu banjir di Kota Bandung terjadi karena gabungan faktor alam dan manusia seperti curah hujan tinggi, kepadatan penduduk, dan kurangnya kesadaran lingkungan. Infrastruktur yang kurang memadai dan lemahnya pengawasan juga memperparah kondisi. Metode Rich-Pasteur diagram membantu memahami masalah dan solusi secara menyeluruh. Penanganan banjir perlu kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan swasta. Demikianlah paparan mengenai analisis banjir di Kota Bandung beserta pemodelan sistem menggunakan Rich-Pasteur diagram. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.